Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian tematik kita pada pagi hari ini. Siang Ustaz, sudah jam. Iya, maksudnya semangatnya semangat pagi ya. Ya. Jadi kita bersyukur pada siang hari ini Allah masih memberikan kita keberkahan hidup yang banyak. Di antara ciri keberkahan hidup itu waktu-waktu hidup kita gunakan untuk kebaikan. Waktu-waktu hidup kita gunakan untuk berbekal, meningkatkan kualitas diri dan kualitas hati kita, sekaligus kualitas hubungan kita dengan Allah dan sekaligus juga kualitas hubungan kita dengan manusia. Semoga ketika Allah menegaskan dhuribat alaihimuz zillatu aina masuqifu, gitu ya, Allah akan menghinakan manusia dimanapun manusia itu berada, illa kecuali bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali mereka yang membangun hubungan yang baik dengan Allah dan mereka yang membangun hubungan yang baik kepada manusia. Jadi ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Dimensi transendental yaitu dimensi membangun hubungan yang baik dengan Allah dan juga membangun hubungan yang baik kepada sesama kita. Jadi kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita duduk di majelis ini, maka dua dimensi ini dapat kita raih. Dimensi untuk taqarrub ilallah dan dimensi untuk mendekat kepada sesama mukmin. Dan sungguh ketika hari ini Allah masih mentakdirkan kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang ingin berbuat kebaikan dan memperbaiki diri, berkumpul bersama orang-orang yang memberikan energi ilahiyah, energi kebaikan, maka sungguh itu adalah karunia yang besar dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang-orang yang memiliki dan mendapatkan lingkungan yang tidak baik, sehingga hidupnya pun menjadi tidak terbingkai dalam kebaikan. Maka syukur yang tak terhingga kehadirat Allah, hari ini kita dikumpulkan di sini, ya. Maka hati kita pun semoga Allah berikan sakinah fi qalbik, Allah berikan ketentraman dalam hati-hati kita, sehingga ketentraman dalam hati akan ada natijah itu buah, akan berbuahkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Dan kemudian kita bersolat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya. Masih dari kawasan mihrab masjid, ya, di sebuah kota nan asri di Jawa Tengah. Banjir, Karanganyar, Solo, Karanganyar, Tiningrat. Ya. Tidak jauh dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ya. Yang kan gini-gini kan bukan abdi dalam, gini-gini abdillah, abdinya Allah, bukan abdi dalam, ya. Kita diliputi oleh sukacita hari ini sekali kita kumpulkan dalam mengkaji
kajian hari ini dengan tajuk, ada yang tahu hari ini tajuknya tentang apa? Ramadan wasilah menggapai cinta Quran. Ramadan wasilah Menggapai cinta Quran. baik. Ramadan adalah wasilah untuk menggapai cinta kepada Al-Quran. Nah, mungkin salah satu dalilnya yang tadi Ustaz baca ya, dalam mukadimah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الأخير الآية. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bulan Ramadan ini alladzi unzila fihil Qur'an, ya, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, kemudian akan menjadi penjelas, akan memberikan bayan, akan memberikan keterangan-keterangan yang nyata, ya, untuk menunjukkan kita kepada kebenaran yang membedakan antara hak dan batil atau al-furqan, gitu ya. Jadi Ramadan ini menjadi wasilah kita untuk kita itu mencintai Al-Quran. Ada sebuah kisah ya, kisah yang ini Ustaz dapati di sebuah pesantren tahfidzul Quran, gitu ya. Jadi kisah ini memang sedikit agak apa ya bahasanya itu di kalangan keluarga yang berada di kisah ini, ya, ini menjadi kisah yang agak memilukan. Kenapa? Karena di dalam pesantren tahfidzul Quran, pesantren untuk para hufaz, pesantren untuk para penghafal Quran ini ada kejadian. Di antara kejadiannya apa? Salah satu santrinya itu meninggal. Dan meninggalnya bukan karena faktor-faktor yang lain, bukan karena sakit dan sebagainya, tapi tahu-tahu sudah meninggal. Dan keadaannya ketika meninggal itu adalah ketika dia duduk sedang apa? Sedang memeluk Al-Quran. Sedang memeluk Al-Quran di dadanya. Saat itu diceritakan oleh teman-temannya bahwa si santri ini sedang menghafal Quran, sedang murojaah, jadi ada dua yang dilakukan santri ini. Pertama adalah dia sedang menambah hafalan Quran, jadi menghafal Quran, ya, kemudian murojaah Quran. Pada saat itu kemudian Allah ambil hayatnya, ambil kehidupannya, gitu ya. Dan kita bisa memahami gitu ya, bahwa kenapa dia sampai memeluk kuat-kuat, karena ketika tangannya mau di ini Qur'annya mau diambil, makanya agak kesulitan gitu ya. Artinya anak ini, santri ini begitu cintanya terhadap Al-Quran sehingga sampai kematiannya dia tidak ingin berpisah dengan Al-Quran, gitu ya. Tidak ingin berpisah dengan Al-Quran. Maka dari sini para santri yang mulia, kita bisa ambil pelajaran. Ketika Allah sudah menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, maka apa? Lisan kita akan berucap sebagaimana Quran itu menjelaskan. Pandangan mata kita akan melihat sebagaimana Quran itu menjelaskan bagaimana seharusnya pandangan mata. Pendengaran juga begitu, gerak tangan dan kaki juga begitu. Maka ketika kita tadi mendengar ayat dalam surat Al-Baqarah berapa? 185. Ya. Ada seorang ulama ahli tafsir yang kemudian kita kenal dengan apa? Kalau ulama ahli tafsir sebutannya apa? Ulama mufassir. Ya. Yang ada seorang ulama yang sangat terkenal ya, yang masyhur, namanya siapa? Ibnu Katsir. Ya. Beliau menulis sebuah tafsir namanya Tafsir Qur'anil Azim. Ya. Ada yang tahu di antara kalian nama lengkap dari Ibnu Katsir?
Nanti kalau tahu nanti Lebaran Ustadz undang ke rumahnya Ustadz. Nanti Lebaran ke rumah Ustadz, nanti Ustadz aja keliling Solo Raya, ya, dari pesantren ke pesantren, dari masjid besar ke masjid besar. Nanti Ustadz aja silaturahmi ke para kepada habaib, Ustadz aja silaturahmi kepada guru-gurunya Ustadz. Dikasih takjil Ustadz. Tapi syaratnya apa tadi? Bisa menyebutkan nama lengkap dari siapa? Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Siapa nama lengkapnya kira-kira? Imad Ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir Ibnu Zara Al-Busra Al-Damasiki. Iya. Lagi baca. Coba diulangi. Imad Ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir Ibnu Zara Al-Busra Al-Damasiki. Wah, lagi baca di Google Ustaz. Oh, nggak apa-apa ya. Betul sekali ya. Beliau itu adalah Al-Hafiz, betul ya. Jadi nama lengkapnya itu ya. Atau kadang disebut dengan Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashrawi Ad-Dimashqi. Betul sekali ya. Maka nanti Mbak Septi silakan beli tiket untuk ke Solo. Iya. Baik. Al-Hafiz Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat berapa? 185 tadi. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah 185 itu adalah Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan dengan bulan-bulan lain dengan dipilihkan waktu diturunnya Al-Qur'anul Azim ini. Sehingga dengan diturunkan Al-Quran ini Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Jadi gitu ya. Sehingga dengan demikian ketika Allah kemudian menjelaskan, kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Ramadan itu bulan spesial. Bulan spesialnya apa? Ya karena Allah menurunkan Al-Quran. Allah tidak menurunkan kitab-kitab yang lain. Allah tidak menurunkan maksudnya Allah tidak menurunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Bahkan ada muridnya ya, santrinya Imam Syafi'i yang jadi ulama besar namanya siapa? Imam Ahmad bin Hambal ya. Atau kemudian kita kenal dengan Imam Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal. Nah beliau itu terkait dengan hal ini ya, terkait dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 185 ini beliau juga menjelaskan ya dalam kitabnya yang terkenal, kitab Al-Musnad namanya. Kitabnya apa? Al-Musnad apa? Al-Musnad kitabnya ya. Beliau menjelaskan bahwa suhuf Ibrahim. Tahu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran yang dituliskan wahyu di situ. Gitu ya. Suhuf itu lembaran ya. Ada 5 nabi yang Allah berikan suhuf gitu ya. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, gitu ya. Dan dalam kitab Musnad ini dijelaskan sebuah riwayat bahwa suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang beri wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Sedangkan Allah menurunkan Al-Quranul Karim pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. 17. Ya. Kalau dalam Musnad ini dijelaskannya pada ini. Li arba'a wa ashrina. Itu berapa itu? 4.
Oh ya, arba'atan. Empat berapa? Senin itu 20. Li arba wa ashrina. Jadi dalam musnad Imam Ahmad ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada 24 ya, Ramadan. Ya, 24 Ramadan ya. Jadi begitu. Nah, nanti mungkin dapat kita jelaskan kenapa kemudian kita itu apa namanya memahaminya secara umum, kenapa diturunkannya pada tanggal 4 Ramadan. Lah, kita memahaminya selama ini tanggal berapa? 17 Ramadan, gitu kan ya. Sedangkan dalam suatu riwayat yang tertulis dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad tadi, bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Ya, 24 Ramadan. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Gitu ya. Jadi begini, Suhuf, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu kan diturunkan secara spontan. Spontan itu gimana? Sekaligus langsung, kalau orang Jawa bilang mabres semuanya, gitu ya. Ya, kalau orang Ponorogo gimana, Bu Rini? Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Suhuf, kemudian kitab Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan secara spontan, secara keseluruhannya sekali kepada Nabi yang menerimanya. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan secara spontan juga, tapi di mana? Di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu di mana? Di langit bumi. Langit bumi itu berarti langit tingkat pertama. Kemudian dan itu terjadi di bulan di bulan Ramadan, di malam apa namanya? Sedangkan selama ini kita memahami Lailatul Qadar itu kan di malam-malam malam-malam ganjil atau di 10 hari yang terakhir. Iya, gitu ya. Contoh sekarang misalnya, wallahu ta'ala ya. Sekarang ini kan kalau di Indonesia nih, ada yang tanggal 1-nya tanggal 11 Maret, 1 Ramadan. Ada yang memulai puasa 11 Maret. Ada yang memulai puasanya tanggal 12 Maret. Sehingga nanti kalau melihat seperti ini berarti gimana? Di 10 hari yang terakhir tidak ada malam genap. Adanya malam ganjil. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekali lagi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah keseluruhannya di Baitul Izzah. Di mana tadi Baitul Izzah itu? Di langit lapis pertama pada saat Lailatul Qadar. Ya, gitu. Seperti dalam surah Al-Qadar. Ayatnya gimana ya? Ayatnya gimana? Inna anzalna fi lailatul qadar. Oke. Sudah satu aja. Anaknya banyak, Ustaz. Nah, kemudian baru secara berangsur-angsur diturunkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Nah, oke, dari sini berarti Al-Quran itu kita memahaminya ya. Al-Quran itu ya kalam Allah kan itu ya. Kalam Allah ya. Kalau sudah bicara kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalamnya apa? Di dalamnya itu yang ada adalah hak. Di dalamnya itu yang ada adalah kebenaran. Tidak ada yang salah di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dari apa ya?
kondisi ini kemudian ada penjelasan dari Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr itu? Ibnu Amr. Siapa itu, ada yang pernah mengenalnya? Kan kita itu sering mendengar Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr pernah mendengar? Jarang ya. Yang sering itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, sekarang Abdullah bin Amr atau biasa di Ibnu Amr. Nah, sahabat ini meriwayatkan ya kaitannya ini ketika Rasulullah bersabda kaitan antara puasa dan Quran. Ya, puasa dan Quran. Nah, di antara hubungannya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa dan Al-Quran ini akan datang fi yaumil qiyamah, ya, pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada hamba, gitu ya. Misalnya sekarang kita puasa, jadi kan puasa atau tidak? Yakin puasa? Ingat, yang namanya saum itu dalam kaidah fikih ibadah itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, gitu kan ya, tapi juga puasa lisan kita dari perkataan yang kotor, puasa penglihatan kita dari memandang perkara yang maksiat, puasa telinga kita dari mendengar perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, gitu ya. Maka kembali kepada ini Ibnu Amr ini. Beliau meriwayatkan ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa dan Al-Quran itu menanti pada hari kiamat akan datang, ya, kemudian akan memberikan syafaat kepada hamba. Maka puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makanan dan minuman di siang hari. Oleh karena itu izinkan aku memberinya syafaat. Kemudian Al-Quran juga berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Oleh sebab itu berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Maka keduanya pun memberikan syafaat, gitu ya. Hadis riwayat Ahmad. Coba kita perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Kalimat pertama, bahwa puasa memberikan syafaat karena puasa mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba karena mencegah tidur di malam hari. Nah, ya. Kalau panjenengan merasa tercegah tidur atau semakin nyaman tidur? Tercegah tidur. Nyaman sampai nggak sahur. Kalau sampai udah nyaman sampai tidak bangun sahur, ini pelanggaran seorang santri soalnya. Kan ada apa? Ada mutabaahnya ya. Jadi kalau dia sampai tidak sahur, nah ini ya, dia berarti tidak bisa checklist lembar mutabaah itu ya. Jadi para santri yang mulia, dari beberapa hal yang Ustaz sampaikan barusan, akhirnya kita bisa memahami ya bahwa Al-Quran ini sebenarnya satu mengandung kebenaran yang hakiki, kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Allah, gitu kan. Kalau Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah 147. Ada yang hafal tidak? Surah Al-Baqarah 147. Pasti nggak tahu mulainya dari mana. Al-Baqarah 140. Nggak apa nomor suratnya. Iya. Awalnya kira-kira gimana? Yang intinya sebenarnya kebenaran itu dari Rabbmu. Gimana awalnya? Al-haqqu min rabbika fala takunanna. Ya, betul sekali. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal. Ya, bahwa sungguhnya kebenaran itu dari Rabbmu, ya. Maka kamu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang
mumtarin. Orang-orang yang Ragu. meragukannya, kayak gitu ya. Hadirin para santri yang mulia, ayo kita coba ini ya, semakin ini. Kalau selama ini kita sudah muasyarah bil Quran, selama ini kita sudah mulai berinteraksi dengan Quran, maka interaksi kita dengan Quran ini ayo kita perbaiki, baik kita perbaiki kuantitasnya maupun kualitasnya. Kita berbagi kuantitas berarti semakin sering kita berinteraksi dengan Quran. Kalau kualitasnya kita berinteraksi dengan Quran, kemudian kita mencoba memahami apa? Isi kandungan Al-Quran. Iya, memahami Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau kuantitas berarti kita sering, ya, sering. Artinya mungkin kita bisa melihat dari sisi frekuensi. Kita megang Quran dan megang handphone. Kira-kira banyakkan mana gitu ya? Megang handphone. Banyakkan handphone Ya, maksudnya kita bisa melihat di bulan Ramadan ini misalnya. Kalau tadi kan kalau di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir kan jelas ya. Atau dalam hadis yang dari Ibnu Amr tadi jelas bahwa puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Di antara Al-Quran itu karena dia mencegah tidur malam. Maksudnya mencegah dari tidur awal. Jadi dia itu begadang bukan untuk scroll up Instagram. Iya, atau dia searching, atau dia yang lihat short YouTube-nya itu ya, gitu ya. Tetapi dia itu tidur malam karena apa? Karena dia berasyik masuk dengan Al-Quran, ya. Mulai dari tilawatil Quran, kemudian tidak hanya tilawatil Quran, ya, tapi kita juga membaca. Betul sekali kalau di dalam mutabah itu ada membaca terjemah Quran, karena ini penting. Karena menjadi pintu awal kita untuk memahami Al-Quran. Maka sekali lagi muasyarah bil Quran itu ada dua tadi. Pertama adalah dengan kuantitas, berarti semakin seringnya, semakin tinggi frekuensi kita bertemu dengan Quran. Kemudian juga dari si kualitas kita bertemu dengan Quran, tapi kemudian kita mendapatkan sibaghah, mendapatkan celupan dari warna Quran dengan cara kita memahami isi kandungan Al-Quran. Memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Dari perkara ini kemudian kita bisa ngambil pelajaran ya, bahwa di dalam Al-Quran ini ada rumus hidup yang luar biasa. Rumus kesuksesan yang luar biasa. Mulai dari rumus misalnya bagaimana kita tuh hidup bahagia dunia dan akhirat, ya, sampai rumus tentang bagaimana kita sehat dan kuat gitu ya. Ketika Al-Quran menjelaskan bahwa apa? Al-Quran itu apa? Syifa wa rahmah misalnya. Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat gitu ya. Sampai Al-Quran mensifati orang-orang mukmin itu adalah orang mukmin ya. Orang mukmin itu mempunyai karakter yang unggul. Orang-orang mukmin mempunyai karakter yang hebat. Orang mukmin itu orang yang sangat kuat. Orang mukmin itu orang yang pandangan jauh ke depan, tidak pandangan sempit. Orang mukmin itu Quran mensifati orang mukmin itu memiliki akhlak yang mulia dan begitu seterusnya. Maka dari sini apa yang kita bisa lihat ya? Kita bisa lihat ternyata Al-Quran ini kalau dalam aspek sejarah banyak melahirkan orang-orang besar. Banyak orang-orang besar gitu ya. Al-Quran ini sekali lagi dalam aspek sejarah banyak melahirkan orang-orang besar gitu ya. Ya, orang-orang besar yang dimaksud adalah ya orang-orang hebat di zamannya yang karyanya bisa kita kenang, bisa kita jadikan sepelajaran pada
pada era kita dan mungkin pada zaman-zaman atau periode sesudah kita gitu ya. Kita mengenal banyak sekali misalnya di kalangan salafus saleh, para sahabat misalnya. Para sahabat itu mereka itu semua adalah barisan hufaz. Mereka para penghafal Quran gitu ya. Mereka sangat hafal dengan Quran. Kemudian generasi berikutnya generasi tabi'in gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh tabi'in termasuk Imam Hasan al-Basri. Mereka semua mulai dari seorang hafiz, al-hafiz, sampai mereka itu seorang yang alim. Kemudian setelah tabi'in kemudian lagi ada generasi selanjutnya. Generasi apa? Para fuqaha. Mulai dari Imam Hanafi sampai Imam Syafi'i. Mereka adalah para penghafal Quran. Imam Syafi'i itu di umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Gitu kan. Kemudian setelah itu adalah muncul imam muhaddisin. Imam muhaddisin ya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Nasai, Imam Tirmizi, maupun imam-imam yang lain termasuk Ibnu Majah misalnya. Mereka semua adalah penghafal Quran. Bahkan sampai kepada kekinian, ulama-ulama besar hari ini mereka lahir dari Al-Quran. Orang-orang sukses yang memang lahir dari Al-Quran. Kita melihat, coba lihat, banyak para pemimpin negara yang dia itu menghafal Quran dan negara jadi maju. Contohnya apa? Mesir. Siapa? Mana? Mesir, Turki. Ya, yang paling masyhur Turki, ya. Jadi yang masyhur Turki, ya. Ya, yang di mana? Yaman. Ya. Enggak. Kalau pemimpin yang masyhur dan dia itu penghafal Quran adalah Turki, ya. Siapa namanya? Erdogan. Nama lengkapnya? Ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan ngarang lah. Ada tiga kata namanya. Recep Tayyip Erdogan. Beliau itu penghafal Quran. Ya, coba bayangin ya. Kalau orang-orang besar lahir dari Al-Quran gitu. Nah, di zaman sekarang juga begitu. Munculnya banyak sekali orang-orang yang memiliki kecerahan, kecemerlangan dalam berpikir dan kecemerlangan di dalam kehidupan karena dia itu berinteraksi dengan Quran, karena mereka sangat hafal dengan Quran. Begitu banyaknya orang-orang yang hidupnya hidupnya itu ma'isyata bongka, hidupnya dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan karena ternyata dalam proses kehidupannya dia jauh dari Al-Quran. Gitu. Maka di momen Syahrul Ramadan ini yang kemudian dikenal dengan Syahrul Quran, maka hari ini kita coba secara hakikat dulu ya, secara hakikat bahwa sungguhnya Al-Quran ini menjadi seharusnya menjadi perhatian yang lebih dari kita. Ya. Al-Quran harus menjadi perhatian yang lebih banyak dari kita. Kalau selama ini misalnya kita itu dalam hidup, dalam sehari misalnya, gitu ya, kita itu memperhatikan Quran itu cuma 10% misalnya, maka dengan momen Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran ini, kita memberikan perhatian yang lebih banyak. Dari 10% menjadi 30%, menjadi 50%, bahkan mungkin menjadi 70% gitu ya. Maka kalau panjenengan itu pernah dengar ya, Ibnu Rajab misalnya. Ibnu Rajab itu dalam kitab Lataif al-Ma'arif ya. Beliau menjelaskan bahwa kebiasaan orang-orang terdahulu, kebiasaan orang-orang salafus saleh ya, di bulan Ramadan ialah dia dalam baca Al-Quran.
membaca Al-Quran dalam sholat, gitu ya. Misalnya siapa? Misalnya kita mengenal misalnya kalau sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu enggak ya dalam kehidupannya, apalagi di bulan Ramadan, jarang yang namanya salat witir itu 3 rakaat. Salat witirnya hanya 1 rakaat dan itu pun selesai 30 juz dia baca suratnya. Gitu ya. Kita mengenal lagi misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu di kalangan para sahabat kan orangnya kurus ya. Tetapi kan ada apa namanya? Ada kejadian ada cerita di zaman Nabi kan. Ketika Ibnu Mas'ud itu memanjat pohon apa? Pohon kurma itu betisnya kelihatan kecil. Itu diketawain karena kurus ya. Kita ada sahabat-sahabat lain. Kemudian terdengar oleh Nabi dan Nabi mengatakan, sungguh itu betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang ya antara betisnya Ibnu Mas'ud dan Gunung Uhud maka akan lebih berat betisnya. Kenapa? Karena beliau itu ahli Al-Quran. Ibnu, coba ini. Kalau kita membaca Al-Quran berapa kali membaca misalnya surah Al-Baqarah, berapa lama kita selesai membaca ayat 1 sampai ayat 286? Rata-rata 2 jam setengah ya. Itu kan 2 juz lebih ya, hampir 3 juz. Kan gitu ya. Nah, Ibnu Mas'ud itu membaca surat Al-Baqarah itu 2 tahun. Kenapa? Karena beliau itu membaca Al-Baqarah tapi sambil memahami huruf per huruf, kata per kata, ayat per ayat, juz per juz dalam surah Al-Baqarah sampai dia memahami utuh sebenarnya apa maksud firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, gitu ya. Ya gitu. Maka ada sebuah sindiran ya, mungkin sindiran itu buat kita berarti Ustaz dan panjenengan, atau mungkin sindiran secara umum buat masyarakat kebanyakan, gitu ya. Sindiran dari seorang ulama dari Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa hari ini itu di antara banyak orang Islam, tapi sedikit sekali yang bisa baca Quran. Betul tidak? Betul. Jadi begitu banyaknya umat Islam di dunia ini, tapi sedikit sekali yang bisa baca Quran. Kemudian beliau melanjutkan, dari yang sedikit bisa baca Quran ini, sedikit sekali yang menghafal Quran. Betul tidak? Dari yang jenengan kok bilang betul tapi kok gembira, sebenarnya sedih ya? Iya, gitu ya. Semoga termasuk. Iya. Jadi tadi umat Islam itu banyak tapi sedikit sekali yang bisa baca Quran. Dari yang sedikit bisa baca Quran, sedikit sekali yang menghafal Quran. Kemudian dilanjutkan, dari sedikit yang menghafal Quran ini, sedikit sekali yang bisa memahami kandungan Al-Quran. Dan dari yang sedikit yang bisa memahami kandungan Al-Quran ini, sedikit sekali yang bisa mempraktekannya, mengamalkan dari kandungan Quran. Dari sedikit sekali yang bisa mengamalkan kandungan Quran ini, sedikit sekali yang mendakwahkan Quran ini. Dan dari sedikit yang mendakwahkan Quran ini, sedikit sekali yang sabar dalam mendakwahkan Quran. Kira-kira kalau mendengar ini kita gimana? Habislah kita. Habislah kita, gimana kita? Gitu ya. Jadi santri ya belum serius. Gak jelas status. Biarin Ustaz sindir saja gitu ya. Jadi belajar Quran ya masih iseng. Ala kadarnya. Iya, jadi gitu. Apa yang kita dapatkan ketika kita tidak bersungguh-sungguh di dalam bermuasyarah bil Quran? Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam berinteraksi dengan Quran? Tidak ada, kecuali sedikit.
Maka dengan Ramadan ini kita ingin menumbuh suburkan dalam hati kita kecintaan kita kepada Quran. Jadi apa-apa Quran. Ya, mau tidur baca Quran, duduk baca Quran, berdiri baca Quran, bekerja baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, coba alangkah indahnya hidup kita. Kita di MTN baca Quran, di bus baca Quran, kemudian di apa lagi kalau di sana, di tank baca Quran, apa lagi kendaraannya? Siupa baca Quran, dan begitu seterusnya. Bahkan kalau kita jalan kaki menuju tempat siupa, kita baca Quran. Tapi hati-hati, tetap harus lihat jalan ya. Tapi kalau ngelihat Quran nanti nggak ngelihat jalan. Jadi gitu ya. Para santri yang mulia. Nah dari sini maka kita semakin mengerti ya bahwa Al-Quran ini ada rumus hidup, rumus yang benar-benar menyebabkan kita itu tak pernah kehilangan harapan, tak pernah kehilangan akal, tak pernah kehilangan cara untuk mensiasati hidup ini agar hidup ini menjadi baik dan benar. Dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mewariskan berbagai rumus-rumus kehidupan, sehingga rumus-rumus kehidupan ini akan menjadi pengarah kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin terarah menuju kepada Rob kita, menuju kepada Allah Ta'ala. Para santri yang mulia, dari sini akhirnya kita semakin memahami sekali lagi bahwa Al-Quran dengan ini merupakan perkara penting untuk kita bersegera hadir di dalamnya. Mungkin panjenengan pernah ya mendengar seorang tabiin ya, seorang ulama tabiin Sufyan As-Tsauri ya, diceritakan oleh Abdul Razzaq ya, bahwa apabila Sufyan As-Tsauri ini menjumpai bulan Ramadan, maka beliau biasa meninggalkan seluruh ibadah sunnah. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, maka dia tinggalkan kebiasaan ibadah sunnah yang selama sebelum Ramadan dia lakukan. Kemudian dia tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa bersegera untuk membaca Al-Quran. Mungkin jenengan pernah dengar ya, ada seorang imam yang digelari Imam Darul Hijrah. Pernah nggak dengar? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Ya, ini kalau ngaji jadi tahu. Namanya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Ya, beliau itu digelari Imam Darul Hijrah. Nah, beliau itu setiap hari memiliki taklim, majelis taklim, pengajian. Ketika dia itu ngisi kajian, maka hadirin yang hadir itu banyak sekali, gitu ya. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, maka dia tutup itu pengajian. Kemudian dia bergegas membaca Al-Quran. Dia bergegas untuk membaca Al-Quran. Jadi gitu ya. Bahkan ada ada kisah lagi ya di kalangan tabi'in itu, ada Muhammad bin Mas'ar namanya. Ya, dalam Lataiful Ma'arif dikisahkan dalam kitab itu bahwa ayah saya gitu ya, ayahnya Muhammad bin Mas'ar ya. Ayah saya itu tidak pernah tidur sampai beliau membaca setengah Al-Quran. Berarti semalam dia membaca berapa? 15 juz. Kalau kita tidak tidur sampai kita minum 1 gelas jus. Iya. Jus apa jus? Iya. Ini tadi Ustaz bilang segelas jus, bukan jus, beda lagi ya. Nah, dalam Lataiful Ma'arif ini
ayahnya Muhammad bin Mas'ar ini kalau malam tidak pernah tidur. Dia akan tidur kalau dia sudah membaca 15 juz gitu ya. Jadi gini, jadi ada di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, tabi'in, kemudian di kalangan para imam fuqaha, kemudian imam muhaddisin, imam ahli hadis gitu ya. Mereka memang mereka berusaha kalau sudah masuk Ramadan, mereka berusaha menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berarti rata-rata ya semalam antara 5 ya sekitar 10 sampai 15 juz ya dalam semalam gitu ya. Tapi akan ada penjelasan dari Nabi ya. Nabi itu melarang sahabatnya, berarti juga melarang umatnya untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Terus kemudian kalau ada kalau Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali, Ustaz. Ya, betul sekali, 2 kali. 60. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran sehari 2 kali. Kalau kita menghatamkan 1 juz, nah gitu mungkin ya. Sampai 1 ayat. Itu pun kalau Sempat. sempat. Kalau tak sempat ya lewat. Gitu ya. Kan nggak ada mutabah, nggak Nah, ada. terus bagaimana dengan larangan Nabi bahwa tidak boleh menghatamkan Al-Quran lebih atau kurang dari 3 hari? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Ya, dijelaskan oleh siapa? Ibnu Rajab. Ya, nah, jadi dijelaskan ya. Jadi Ibnu Rajab itu ya penulis itu salah satunya di Lataiful Ma'arif yang tadi Ustaz sampaikan tadi ya. Ya. Jadi beliau dijelaskan gini ya, bahwa ini adapun larangan menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 malam atau lebih dari tadi kurang dari 3 malam, maka itu larangan ketika kita lakukan terus menerus. Itu malah dilarang oleh Nabi. Ya. Sedangkan di waktu-waktu yang memiliki keistimewaan, kata Ibnu Rajab, contoh misalnya bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan sudah masuk 10 hari yang ketiga atau terakhir, ya. Apalagi kalau kita sedang berburu Lailatul Qadar, ya. Apalagi kita membacanya di tempat-tempat yang memiliki keutamaan, di mana kira-kira? Di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah gitu ya. Maka kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk perhatian kita pada zaman dan tempat itu gitu ya. Dan ini Ibnu Rajab ini penjelasan beliau, pendapat beliau juga disetujui oleh ulama-ulama yang lain, termasuk Imam Ahmad misalnya begitu ya, maupun imam-imam yang lain gitu ya. Artinya apa? Kita itu boleh gitu ya. Kalau di bulan-bulan yang lain kita itu dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari gitu ya. Tapi kalau udah masuk di bulan yang waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang utama, maka justru kita itu harus berlomba-lomba mengejar sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya gitu ya. Maka ada seorang ulama kalau sudah masuk ke Quran, kalau dia masuk bulan Ramadan, yang dilakukan cuma 2 hal. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Membagi-bagi makanan. Iya, jadi 2 itu yang dilakukan. Membaca Al-Quran dan bagi-bagi makanan untuk orang yang berbuka. Yang dilakukan itu setiap hari. Ya itu ya. Gitu ya. Dan Ustadz itu bersyukur dengan kasih kepercayaan gitu ya.
gitu ya. Sehingga Ustadz setiap sore ini ya ada tim yang berbagi gitu ya, berbagi amanah dari panjenengan gitu ta ya. Tapi Ustadz berusaha untuk ikut. Insyaallah. Jadi hampir setiap hari Ustadz ada di situ, di rombongan itu untuk berbagi itu, gitu ya. Gitu. Karena apa tadi? Wah, ternyata memberikan makan kepada orang berbuka. Yang kedua, membaca Al-Quran. Itu adalah tradisi kebaikan yang unggul di bulan Ramadan ini. Dan rasanya apa ya? Tidak hanya nyaman gitu ya, tapi perasaannya hari-hari kok semakin indah dan menyenangkan begitu ya. Bisa lihat itu teman-teman di Hani Madani itu begitu semangat ketika dia berbagi gitu ya. Padahal ya ini gitu ya, termasuk mentasyarufkan amanah dari panjenengan gitu ya. Dan para muhsinin di sini pun semakin bersemangat untuk menitipkan harta mereka untuk dibagi-bagi dalam bentuk makanan untuk berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi dari sini para santri yang mulia, kita sekali lagi semakin memahami Al-Quran memberikan pengaruh besar kepada kita ketika masuk di bulan Ramadan ini. Nah sekarang ayo kita lihat, kira-kira kita tengok diri kita. Kira-kira di bulan Ramadan yang ini kira-kira Ramadan itu cepat atau lambat? Cepat. Iya, belum sudah mau pertengahan loh ini. Iya. Coba kita tengok. Coba target-target membaca Al-Quran kita misalnya. Ustadz gak perlu tanya satu persatu ya. Sudah berapa kali khatam gitu. Apa perlu Ustadz tanya satu-satu? Sudah berapa kali khatam? Gak perlu kan? Yang penting tiap hari ngaji Ustadz. Yang penting tiap hari khatam, bagus sekali. Amin. Bawa 3 kali kan. Menurut Ustadz, jenengan ini menurut saya ya, kalau ikut ngaji seperti ini, menurut saya, maka tentunya levelnya lebih tinggi daripada yang nggak ngaji. Ya. Mereka nggak ada yang nanya kamu sudah berapa juz gitu ya. Walaupun di sini Ustadz malu-malu bertanya jenengan berapa juz gitu. Malu juga Ustadz. Ya. Kalau tadi berapa gelas jusnya baru itu Ustadz berani nanya lah. Hadirin, kiranya cerita-cerita dari para sahabat, bagaimana kebiasaan berinteraksi dengan Quran para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian tadi para fuqaha, termasuk Imam Syafi'i, kemudian para imam muhaddisin ya, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan sebagainya tadi. Kiranya cerita-cerita itu menjadi motivasi buat kita, menjadi penyemangat buat kita. Penyemangat untuk apa? Ya untuk mendekat dengan Quran. Bagaimana kita mencintai Al-Quran, kemudian Quran ini menjadi bekal yang kita kumpulkan ya untuk nanti memasuki kehidupan di kampung akhirat. Gitu ya. Amin. Ada sebuah kitab judulnya Qurrah Ain Al-Muhtaj ya. Qurrah Ain Al-Muhtaj ya. Ini kitab ini ditulis oleh Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Adab Al-Asyubi ya, hafizahullah. Beliau menegaskan bahwa sungguhnya orang yang cerdas akan faham hanya dengan isyarat yang tidak difahami oleh orang bodoh meski dengan 1000 ungkapan. Sedangkan orang dungu
juga tak akan memperoleh faedah meski dibacakan Taurat dan Injil di depannya. Gitu. Nah, satu ulang ya. Orang yang cerdas itu hanya diberikan isyarat, dia udah mengerti. Namun orang bodoh katanya, walaupun diberikan penjelasan 1000 kali diulang-ulang, maka dia tidak memahaminya. Gitu. Dan dia tidak akan lihat faedah. Nah, sekarang kita lihat diri kita itu yang mana kira-kira? Pengennya yang pinter Pak Ustaz. Bukan pengennya. Kalau pengennya setiap orang pengen lah. Betul kan? Iya. Artinya gini, kita itu kalau nggak ngaji nggak akan ditanyain kamu yang jadi yang apa gitu, nggak ditanyain kalau nggak ngaji, gitu kan ya? Ini gara-gara jenengan ngaji, jenengan ditanyain, jenengan itu termasuk yang cerdas atau yang bodoh? Cerdas, yakin. Kalau nggak ikut ngaji. Cerdas. Sampai Hongkong Pak Ustaz. Ya. Ustaz. Nomor 1 Hongkong. Ustaz tadi yang ini Ustaz yang berkata sinten Ustaz Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Adab Al-Asyubi pakai sa, alif lam alif kemudian sa kemudian ya sama ba, Al-Asyubi, Al-Alama Muhammad bin Ali bin Adab Al-Asyubi. Ya, coba saya tegaskan kembali, beliau dalam Qur'an Ain Al-Muhtaj ya, bahwa orang yang cerdas akan faham hanya dengan isyarat, yang tidak dipahami oleh orang bodoh mesti dengan 1000 ungkapan atau 1000 penjelasan. Dan orang dungu juga tidak akan peroleh faedah dibacakan Taurat dan Injil di depannya. Artinya sindiran ini lagi-lagi mudah menjadi pemantik api semangat kita untuk terus berjuang memperbaiki diri. Bukan untuk membuat kita down, bukan membuat kita itu merasa lemah. Tapi harapan sindiran ini membuat kita semakin kuat dan menguatkan diri untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena substansi kita ya, karena inti dari perjalanan hidup kita ini adalah kita itu menjadi orang yang terus memperbaiki diri. Kita ini untuk menjadi sempurna tentunya tidak bisa. Tapi untuk menjadi yang terbaik dalam diri hidup kita itu bisa kita lakukan. Baik terbaik di hadapan Allah, terbaik di hadapan Rasulullah, terbaik di hadapan para ulama, para alim, terbaik di hadapan keluarga atau orang yang kita cintai, maupun yang terbaik di hadapan sesiapa yang kita berinteraksi dengan mereka. Al-Quran menjadi tolak ukur seorang hamba, sejauh mana kedekatan hamba itu, sejauh mana hamba itu mendapatkan perhatian. Maka yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita itu bisa melihat diri kita itu dipanggil oleh Allah atau tidak, diperhatikan oleh Allah atau tidak. Itu dilihatnya dari sejauh mana kita itu berinteraksi dengan Quran. Kalau kita dalam harian kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kok kita lebih banyak ya, kita memiliki banyak berinteraksi dengan Quran, maka kita itu tandanya diperhatikan oleh Allah. Tetapi kalau gitu ya, hari-hari kita jauh dari Al-Quran, hari-hari kita mengabaikan Al-Quran, baik dari tilawatil Quran sampai mentadabur Quran sampai mengamalkan Quran, berarti tandanya kita itu dijauhi oleh Allah. Allah tidak mau menatap kita, Allah nggak mau memandang kita, Allah tidak mau memberikan perhatian kepada kita, karena Quran itu adalah kalamullah. Maka kalau kita membaca berarti kita itu sedang berada di hadapannya Allah. Allah sedang berkalam di hadapan kita ketika kita sedang membaca Al-Quran. Semoga Allah menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita, dan menguatkan kehidupan kita,
agar kita itu semakin kuat rasa cinta kita kepada Quran yang kita tunjukkan kita sering ini bertemu dengan Quran. Sekali lagi, kalau cinta itu pengen bertemu, betul tidak? Kalau cinta itu mengingat-ingat terus, betul tidak? Kalau cinta itu pengen mendekat, tidak mau berpisah, betul tidak? Jadi kalau hari ini kita kok ingatan terhadap Qur'annya sedikit, tandanya belum cinta. Kalau kita itu bersama dengan Qur'annya sebentar-sebentar atau jarang bersama Qur'an, berarti kita belum cinta. Dan begitu seterusnya, ya. Semoga pembahasan kita hari ini memotivasi kita, memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk semakin mendekat kepada Quran di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini menjadi pondasi, menguatkan pondasi kita di dalam berinteraksi dengan Quran, sehingga nanti bulan Syawal kita tetap dekat dengan Quran. Ketika bulan Syawal orang meninggalkan Quran, kita tetap dekat dengan Quran. Ketika bulan Dzulqa'dah orang sudah tidak mau melini Al-Quran, kita tetap dekat kepada Quran sampai nanti bulan Dzulhijjah di akhir, ya, bulan Dzulhijjah itu di akhir tahun 1445 Hijriah ini orang sudah mengabaikan Quran, tapi kita terus memperhatikan Quran. Sekali lagi, semoga Allah memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk berinteraksi dengan Quran, untuk membersamai hidup kita dengan Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kesuksesan hidup kita, sehingga hari-hari kita hari-hari bersama dengan Quran. Kalau misalnya kita buka handphone, kita sedang membaca Quran di handphone kita. Kalau kita sedang masak, kita sedang membaca Quran yang kita hafal. Ketika kita dalam perjalanan, kita buka mushaf Quran, kita sedang membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ayo kita biasakan itu di bulan Ramadan ini. Ayo kita biasakan untuk berinteraksi dengan Quran dengan semakin baik, semakin dekat dengan Quran di bulan Ramadan ini. Semoga sekali lagi Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam berinteraksi dengan Quran, mulai dari membaca Quran, mentadaburi Quran, kemudian sampai kita mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, sampai sabar dalam mendakwahkan Quran. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya, wabil khusus buat Ustadz, dan hikmahnya semoga panjang semua bisa mengambilnya. Kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.